Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Sekali lagi, trik yang paling gampang untuk entry ya. Trik entry yang paling gampang. Yang paling mudah. Satu, gunakan pertarungan candle. Pertarungan candle. Gunakan pertarungan candle itu mana yang candle terakhir dan sebelumnya yang terdekat itu yang dominan. Kemudian lihat dampaknya atau pengaruhnya seperti apa. Pengaruhnya seperti apa. Selain pertarungan dua candle ini, perhatikan yang kedua, ini selalu high dan low-nya. Kemudian rejeksi atau penolakan, high, low, dan rejeksi dari penolakan yang ada. Yang ketiga, kita cukup lihat dan kuasai levelnya. Kita kuasai levelnya. Kalau ini sudah kita tahu, maka menentukan titik entry akan sangat mudah dengan tiga ini. Pertarungan candle, kemudian pengaruhnya seperti apa, kemudian perhatikan high dan low-nya, tinggi dan rendahnya itu di mana, penolakannya seperti apa. Contoh kita membacanya ya. Kenapa kita harus membaca yang masa lalu? Jangan kita alergi dengan histori. Ya. Kita tidak bisa memproyeksikan ya bagaimana potensi ya, probabilitas ke depan itu tanpa kita melihat historinya. Tidak bisa, mau pakai apa? Mau pakai indikator. Indikator itu pakai apa dasarnya? Histori. Jangan dikira indikator itu sulapan dia tiba-tiba muncul, tidak bisa. Dia basicnya adalah histori, ya, harga sebelumnya. Jadi ada kalau menyampaikan tidak ada gunanya kita belajar market yang sudah terjadi. Ya. Mungkin bagi dia benar, saya tidak tahu, mungkin bagi dia benar. Tapi kalau kita tidak mengambil historinya, kalau kita tidak belajar banyak historinya, maka kita menggunakan teknik price action ini tidak akan ketemu bagaimana kita membaca probabilitas ke depan. Tidak bisa kita. Yang ada kita nanti meramalkan kira-kira saja tanpa ada historinya. Semuanya berdasarkan harga masa lalunya. Kalau kita berbasicnya adalah price action, mungkin dia menggunakan cara lain yang tidak menggunakan indikator, menggunakan ilmu apalagi saya tidak tahu. Nah, kita yang terpenting kita menggunakan basic, kita menggunakan price action, dan price action itu tidak hanya harga saat ini tapi harus juga ada histori yang harus kita perhatikan. Sehingga kalau kita membaca contohnya, kita misalkan kita anggap ya ini hari apa enggak tahu ya, misalkan begini. Ke depan anggap saja belum ada. Ini di candle-candle berikutnya kita belum ada. Nah, kita kalau tidak ada dasar, nebak-nebak dong. Kemudian, oh saya menggunakan indikator. Ya, indikator itu dasarnya dari mana? Maka silahkanlah ya, kalau mau menggunakan yang lain, tetapi kita menggunakan price action, dasar kita adalah history ya. Dasar kita adalah history dan harga yang sedang berjalan. Kemudian perhatikan ini contohnya. Yang pertama tadi pertarungan candle. Kalau yang terakhir ditutup dengan seperti ini, maka pertarungan candle tidak ada. Ini didominasi oleh bullish, berarti buyer lebih memegang kendali. Dia akan berpotensi lanjut naik lagi. Meskipun koreksi, nah sekarang begini ya, ternyata ada koreksi begini ya. Nah, seperti ini. Ini pergerakan didominasi oleh buyer ya. Kemudian di ujungnya ada doji. Ya, ini setelah doji, artinya doji ini adalah pengurangan dari kekuatan buyer ya. Bisa jadi di ujung ini akhir sebuah tren naik ya, dan berubah menjadi turun. Kemudian setelah itu kita tunggu apakah candle selanjutnya ini akan turun kuat atau tidak ya. Ternyata turunnya seperti ini. Misalnya ini ditutup dengan posisi candle merah seperti ini. Apakah ini kita bisa entry sell ya? Boleh-boleh saja, karena kita tidak peduli entry yang kita sudah pilih itu, yang terpenting sudah siap dengan resikonya, sudah siap dengan recovery-nya. Jangan takut ketika kita entry
salah. Jangan takut ketika kita entry nanti takut berbalik. Asal yang kita baca sudah betul-betul memenuhi kaidah step by step cara kita analisa. Dari pergerakan ini sebenarnya kita bisa tarik dulu ya. Satu, ada level di atasnya di sini. Ini. Dia merah, ini ada level di sini. Artinya minimal dia harus melewati ini ketika nanti dia mau kuat turun. Yang kedua di sini. Lewati dulu levelnya, kalau dia kuat berarti potensi turun kuat. Sehingga walaupun ditutup walaupun setelah loss momentum ini atau ini ada evening star ya. Ada evening star, ini masuk kategori evening star, berpotensi turun, iya memang, tetapi hati-hati dengan levelnya. Tadi yang kedua jangan lupa, yang kedua tadi ada high dan low, rejeksi, kemudian yang ketiga adalah levelnya. Pertarungan candle kita lihat, ini pertarungan candle, oke, yang terakhirnya didominasi oleh merah, berarti sekarang didominasi oleh merah yang terdekat, dari histori yang terdekat, oke. Artinya ada potensi turun. Yang kedua, perhatikan high dan low-nya. Oke, high dan low-nya ini masih belum menunjukkan indikasi tren turun karena belum ada high dan low yang menuju ke bawah. Ini baru candle yang terkonfirmasi. Ada doji di sana, ada loss momentum, kemudian ada konfirmasi turun. Tetapi di sisi lain ada level support yang harus dilewati, artinya harus diuji dulu di level supportnya ya, mampu ndak kira-kira dia nanti melewati, mampu ndak untuk breakoutnya. Kalau dia mampu breakout sampai di mana, ketika dia mampu breakout tetapi mendekati level selanjutnya ya kita tetap masih harus hati-hati lagi. Kenapa? Karena ini trennya naik, ada banyak penolakan di sebelah kiri lah, kita kan menunggu terus kapan kita entry-nya. Nanti ketika betul-betul sudah memenuhi syarat, sudah kita sampaikan trigger yang mendekati valid muncul, kita baru entry dengan targetnya lebih. Nah kalau seperti ini membahayakan, betul-betul membahayakan karena berpotensi memantul. Tunggu breakoutnya. Misalkan breakout di sini, oke, kita ambil sell, targetnya di sumbu yang di bawah, di bodinya, sehingga masih ada sekitar 200 sekian, masih bisa kita untuk ambil taking profitnya. Kita lihat, nah ternyata berada di sini, masih berada di levelnya, ini ternyata balik ke atas lagi. Maka ini harus hati-hati. Nah sekarang lihat pertarungannya sekarang, pertarungan antara candle terdekat, antara merah dengan hijau, masih didominasi oleh merah memang, tetapi secara umum ini sudah terpental dari level supportnya. Sehingga harus hati-hati, kita ambil breakout di sini, kita ambil buy ya. Biasanya saya gunakan pending di atasnya ini untuk breakoutnya. Nah di sini untuk buy stopnya. Tidak menunggu ini breakout dulu, karena menunggu breakout dulu nanti kadang lebih lama kita menunggunya. Tapi kalau kita gunakan pending order, kita order dulu dengan harga yang di atasnya, di atas dari level itu, sehingga kalau nanti dia menembus dan berusaha breakout, kita masih dapat. Dari titik ini ke sumbunya atau dari sini nanti target kita bisa 200 hingga 400 pun bisa misalnya. Atau kita lihat sebelah kirinya, adakah di situ levelnya. Kalau terlalu jauh maka ini level yang terdekatnya. Maka kita gunakan angka. Kalau level tidak ketemu kita gunakan angka 200 hingga 400. Targetnya di atas. Atau kita bisa mensiasatinya. Mensiasatnya dengan apa? Ya tentu kita bisa menggunakan target yang lebih kecil atau kita menggunakan target yang normal tetapi kita bisa exit lebih cepat. Exitnya bisa 200, bisa 100, terserah ya. Yang terpenting manfaatkan peluangnya, kita segera exit.